Dengarkan baik-baik. Pada tanggal 13 Maret 2026, harga emas Antam resmi berada di angka Rp3.021.000 per gram. Angka ini bukan hanya sekedar angka biasa. Dalam 3 hari terakhir, harga emas terus turun. Dan yang membuat situasi ini semakin menarik adalah waktunya. Lebaran tinggal sekitar 7 hari lagi. 7 hari. Sebuah periode yang sangat pendek, tetapi bisa menjadi sangat menentukan bagi siapapun yang sedang mempertimbangkan membeli atau menjual emas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar apakah harga emas sedang mahal atau murah. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah penurunan ini merupakan jebakan pasar yang membuat banyak orang panik, atau justru ini adalah fase sebelum lonjakan besar yang mungkin terjadi setelah Lebaran? Banyak orang mencoba menjawab pertanyaan ini dengan feeling. Ada yang hanya melihat grafik sekilas, ada yang mendengar opini dari media sosial, bahkan ada yang mengikuti saran teman atau kerabat yang tiba-tiba merasa menjadi pakar investasi setiap kali harga emas bergerak. Padahal, pasar emas tidak bekerja seperti itu. Untuk memahami arah harga emas, kita perlu melihat data, memahami konteks, dan membaca faktor-faktor yang sedang aktif di balik pergerakan pasar. Mari kita mulai dari situasi yang sedang terjadi saat ini. Pada pagi hari tanggal 13 Maret 2026, harga emas Antam tercatat di Rp3.021.000 per gram. Harga ini turun sekitar Rp21.000 dibandingkan hari sebelumnya yang berada di kisaran Rp3.042.000. Penurunan ini bukan kejadian satu hari saja. Jika kita melihat pergerakan dalam 1 minggu terakhir, harga emas memang bergerak naik turun dalam rentang yang cukup sempit. Pada tanggal 11 Maret, harga emas sempat menyentuh angka sekitar Rp3.087.000 per gram. Namun setelah itu, harga kembali terkoreksi. Pada tanggal 12 Maret, bahkan sempat turun sekitar Rp45.000. Lalu pada tanggal 13 Maret, harga turun lagi hingga mencapai Rp3.021.000. Jika kita melihat grafiknya, harga emas tidak sedang mengalami kejatuhan tajam, tetapi juga belum menunjukkan kenaikan kuat. Pergerakannya seperti naik sedikit, lalu turun lagi, kemudian naik lagi, lalu turun lagi. Dalam dunia investasi, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah konsolidasi. Konsolidasi berarti pasar sedang berada dalam fase jeda. Bayangkan seorang pelari jarak jauh yang sudah berlari sangat cepat. Ia tidak berhenti, tetapi ia memperlambat langkahnya sejenak untuk mengatur napas sebelum kembali berlari lebih kencang. Itulah yang sering terjadi pada harga emas setelah mengalami pergerakan besar. Untuk memahami situasi sekarang, kita perlu mundur sedikit melihat perjalanan harga emas beberapa bulan terakhir. Pada tanggal 29 Januari 2026, harga emas Antam mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Saat itu harganya mencapai Rp3.168.000 per gram. Ini adalah level yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar emas Indonesia. Namun setelah mencetak rekor tersebut, harga tidak terus naik. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, harga emas justru mengalami koreksi yang cukup tajam. Pada pertengahan Februari, harga sempat turun hingga sekitar Rp2.878.000 per gram. Artinya dari puncak tertinggi hingga titik terendah, harga emas turun hampir Rp290.000 per gram. Penurunan itu mendekati 9% dalam waktu yang relatif singkat. Ketika penurunan seperti itu terjadi, banyak investor menjadi panik. Sebagian orang buru-buru menjual emasnya karena takut harga akan turun lebih dalam lagi. Namun setelah fase kepanikan tersebut, harga mulai pulih secara perlahan. Dari Rp2.878.000, harga naik kembali ke Rp2.900.000, kemudian menembus Rp3 juta, bahkan sempat mencapai Rp3.087.000 pada minggu ini, sebelum kembali turun sedikit ke Rp3.021.000. Jika kita melihat pergerakan dari titik terendah Februari sampai sekarang, harga emas sebenarnya sudah pulih lebih dari Rp140.000 per gram. Itu berarti kenaikan sekitar 5% hanya dalam waktu 3 minggu. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi koreksi, kekuatan dasar pasar emas masih cukup solid. Sekarang mari kita lihat faktor global yang juga mempengaruhi harga emas. Saat ini harga emas dunia berada di sekitar $5.112 per troy ounce. Menariknya, harga emas global justru mengalami kenaikan sekitar 0,7% dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh 2 faktor utama. Yang pertama adalah melemahnya dolar Amerika Serikat. Ketika dolar melemah,
emas biasanya menjadi lebih menarik bagi investor global. Faktor kedua adalah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Situasi geopolitik seperti konflik militer atau ketidakstabilan politik sering membuat investor mencari aset yang dianggap aman. Dalam dunia keuangan, emas dikenal sebagai safe haven, yaitu aset yang dipercaya mampu menjaga nilai ketika kondisi dunia sedang tidak stabil. Ketika ada ancaman perang atau krisis ekonomi, banyak investor memindahkan dana mereka dari aset berisiko seperti saham ke emas. Namun di Indonesia ada satu faktor tambahan yang sangat penting, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar. Harga emas Antam tidak hanya dipengaruhi oleh harga emas dunia, tetapi juga oleh kurs rupiah. Saat ini rupiah diperdagangkan di sekitar Rp16.912 per dolar. Jika harga emas dunia naik tetapi rupiah juga menguat, kenaikan harga emas dalam rupiah bisa menjadi lebih kecil. Sebaliknya, jika harga emas dunia naik dan rupiah melemah, maka harga emas Antam bisa naik lebih besar. Inilah alasan mengapa terkadang kita melihat harga emas dunia naik, tetapi harga emas di Indonesia justru terlihat stagnan atau bahkan turun sedikit. Pergerakan dua variabel ini seringkali saling mempengaruhi. Selain faktor global, ada juga faktor musiman yang selalu muncul menjelang Lebaran di Indonesia. Salah satu faktor terbesar adalah efek tunjangan hari raya atau THR. Setiap tahun, jutaan pekerja di Indonesia menerima THR menjelang Lebaran. Sebagian dari dana ini biasanya digunakan untuk membeli emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan sebagai tabungan. Ketika permintaan emas meningkat secara bersamaan dalam waktu singkat, harga biasanya terdorong naik. Namun setelah Lebaran, situasinya sering berubah. Banyak keluarga yang membutuhkan uang tunai setelah pengeluaran besar selama mudik dan perayaan. Sebagian orang akhirnya menjual emas mereka untuk menutup kebutuhan finansial. Inilah yang sering menyebabkan tekanan harga emas setelah Lebaran. Meskipun demikian, data historis menunjukkan bahwa harga emas seringkali kembali naik dalam 2 hingga 3 bulan setelah Lebaran. Kenaikan ini biasanya didorong oleh faktor global, seperti kebijakan suku bunga, inflasi, dan permintaan investasi internasional. Salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh pasar adalah kebijakan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve. Ketika suku bunga tinggi, banyak investor memilih menaruh uang mereka di instrumen yang memberikan bunga, seperti obligasi atau deposito. Namun, ketika suku bunga mulai turun, emas menjadi lebih menarik karena investor mencari alternatif penyimpanan nilai. Saat ini banyak analis memperkirakan bahwa The Fed kemungkinan akan mulai menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun 2026. Jika ekspektasi ini benar-benar terjadi, maka harga emas bisa mendapatkan dorongan kuat. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pembelian emas oleh Bank Sentral Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bank sentral dari berbagai negara meningkatkan cadangan emas mereka secara signifikan. Negara-negara seperti China, India, dan beberapa negara Eropa Timur terus membeli emas dalam jumlah besar sebagai bagian dari strategi diversifikasi cadangan devisa mereka. Permintaan dari bank sentral ini berbeda dengan permintaan investor biasa. Bank sentral biasanya membeli emas untuk disimpan dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan puluhan tahun. Karena itu, pembelian mereka menciptakan permintaan yang stabil dan menjadi salah satu penopang harga emas global. Melihat semua faktor ini, banyak analis memperkirakan bahwa harga emas kemungkinan akan mengalami fase konsolidasi dalam waktu dekat, terutama di sekitar periode Lebaran. Namun, setelah fase tersebut, peluang kenaikan tetap terbuka, terutama jika kondisi geopolitik tetap tegang dan ekspektasi penurunan suku bunga mulai menguat. Artinya, situasi yang kita lihat hari ini mungkin bukanlah akhir dari cerita harga emas. Justru bisa jadi ini adalah bagian dari proses sebelum pergerakan yang lebih besar terjadi di bulan-bulan berikutnya. Pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan adalah, keputusan apa yang akan diambil oleh investor saat ini? Apakah mereka akan panik karena melihat penurunan jangka pendek, atau justru melihatnya sebagai kesempatan untuk mempersiapkan langkah jangka panjang? Karena dalam dunia investasi, seringkali keputusan terbaik bukan diambil ketika semua orang merasa yakin, tetapi justru ketika pasar sedang berada di titik yang penuh ketidakpastian.